warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fania Webriani dengan NIM belakang 0104. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi usul fikih. Materi yang pertama tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih dari klasik hingga modern. Pengertian fikih. Secara definisi, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili. Selanjutnya, pengertian usul fikih. Usul fikih secara istilah teknik hukum berarti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dan dalilnya yang terinci, atau dalam arti sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan fikih. Fikih pada masa Nabi. Ilmu fikih pada masa Nabi belum ditulis dan pembahasannya dalam hal hukum pada saat itu berbeda dengan para ulama. Para fuqaha pada masa itu menjelaskan rukun-rukun, syarat-syarat, dan adab beribadah dengan seluruh kemampuannya. Selanjutnya, fikih pada masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi, sempurnalah turunnya ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian terjadilah perubahan dalam kehidupan masyarakat karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat. Keimanan umat yang sudah tinggi dan kepatuhan akan adanya perintah agama. Karena itu umat melakukan jawaban hukum dalam menghadapi setiap persoalan dalam hukum. Selanjutnya, sejarah perkembangan usul fikih. Ilmu usul fikih bersamaan munculnya dengan ilmu fikih, meskipun dalam penyusunannya ilmu fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Sebenarnya keberadaan fikih harus didahului oleh usul fikih karena usul fikih itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus diikuti mujtahid pada waktu menghasilkan fikihnya. Selanjutnya, periode Nabi. Usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah yang daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab yang memeluk agama Islam. Usul fikih yang sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fikih sebagai sebuah metode untuk memecahkan hukum. Periode Sahabi. Para sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan dari Rasulullah. Tidak lagi mendampingi umat Islam ketika Rasulullah masih hidup. Para sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Wahyu. Selanjutnya, periode tabi'in dan tabi'in. Pada periode tabi'in, lapangan istimbat atau perumusan hukum semakin meluas karena begitu banyaknya peristiwa hukum yang bermunculan. Dalam masa itu, beberapa orang ulama tabi'in tampil sebagai pemberi fatwa hukum terhadap kejadian yang muncul. Contohnya seperti Said ibnu Musayyib di Madinah dan Ibrahim al-Naqash di Irak. Masing-masing ulama ini mengetahui secara baik ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan mempunyai koleksi yang lengkap tentang hadis Nabi. Jika mereka tidak menemukan jawaban hukum dalam Al-Quran atau hadis, sebagaimana dari mereka mengikuti metode maslahat dan sebagian mengikuti metode qiyas. Materi kedua tentang aliran-aliran dalam usul fikih dan perkembangannya. Yang pertama, aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya usul fikih aliran mutakalimin banyak lahir dari kalangan Syafi'iyah. Yang kedua, ciri khas penulisan usul fikih aliran mutakalimin. Yang pertama, penggunaan deduksi di dalamnya. Usul fikih mutakalimin membahas kaidah-kaidah baik disertai contoh maupun tidak. Kaidah-kaidah itulah yang menjadi pilar untuk pengambilan hukum. Jadi, kaidah dibuat dahulu sebelum digunakan dalam istimbat. Kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi kaidah kebahasaan. Yang kedua, adanya pembahasan mengenai teori dalam teori pengetahuan seperti terdapat dalam Al-Luma karya Syirazi dan Al-Ihram karya Al-Midi. Teori kalam yang sering dibahas adalah tentang tahsin dan takbih. Selanjutnya, faktor mempelajari ilmu usul fikih terlepas dari pengaruh mazhab atau furu'. Yang pertama, Imam Syafi'i sendiri yang menetapkan bahwa
dasar tasyri itu memang terlepas dari pengaruh furu'. Mereka berkeinginan untuk mewujudkan pembentukan kaidah-kaidah atas dasar-dasar yang kuat tanpa terikat dengan furu' atau mazhab. Mereka membuat penguatan kaidah-kaidah yang telah dibuatnya dengan menggunakan berbagai macam dalil tanpa menghiraukan apakah kaidah tersebut memperkuat mazhab atau melemahkannya. Aliran kedua yaitu aliran Hanafiyah atau Fuqaha. Aliran ini juga disebut aliran fuqaha. Aliran ini disebut dengan fuqaha karena aliran ini dalam membangun teori usul fikihnya hanya dipengaruhi oleh masalah furu' dalam mazhab mereka. Oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap teori dalam usul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisis setiap teori dalam usul fikih, mendalam terhadap hukum furu' yang ada dalam mazhab mereka. Selanjutnya, ciri khas penulisan mazhab Hanafi. Persoalan-persoalan hukum yang furu' yang dibahas oleh para imam mereka lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu' tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum. Selanjutnya, aliran mutaakhirin. Metode ini merupakan gabungan antara metode mutakalimin dan metode fuqaha. Metode yang ditempuh ialah dengan cara mengombinasi kedua aliran tersebut. Mereka memperhatikan kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah ini, juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fikih far'iyah dan relevansinya dengan kaidah-kaidah tersebut. Materi ketiga tentang sejarah dan metode ijtihad dalam mazhab fikih. Pada periode ini, mazhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasul akan kasus tersebut, sehingga Rasulullah langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya benar. Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihadnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Mazhab pada masa para sahabat. Para sahabat melihat Rasulullah mengerjakan suatu tindakan, sebagian sahabat menafsirkannya sebagai tindakan qurbah atau ibadah, sedangkan sebagian yang lain menyimpulkannya sebagai tindakan mubah. Contohnya, para sahabat melihat Nabi lari-lari kecil saat tawaf. Oleh karena itu, mayoritas mereka berpendapat hal tersebut adalah sunnah dalam tawaf. Sedangkan Ibnu Abbas menginterpretasikan tindakan beliau sebagai kebetulan karena ada motivasi yang muncul. Metodologi ijtihad beberapa mazhab. Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanafi mendasarkan mazhabnya pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ihsan. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'iyah meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Namun ia juga mempertimbangkan pendapat para sahabat Nabi Muhammad dari konsensus umat Islam. Mazhab Maliki. Imam Maliki mendasarkan mazhabnya pada Al-Quran, Sunnah, dan amalan masyarakat Madinah tanpa ia tinggal. Mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hambal mendasarkan mazhabnya pada Al-Quran, Sunnah, dan amalan masyarakat Madinah, namun ia menolak penggunaan qiyas dan ihtisan. Materi keempat tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan metodenya dalam penetapan hukum. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atun qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum akidah ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah. Yang kedua, hukum etika, suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Contohnya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. Yang ketiga, hukum amalia, yaitu suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amalia dibagi menjadi dua, yaitu muamalah wa'awah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah,
mazhar, dan lain sebagainya. Kedua, muamalah ma'anas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, ijmali atau global. Penjelasan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail, sebagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna. Yang kedua, tafsil atau terperinci. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Contohnya hukum waris, tata cara, dan hitungan dalam talak, mahram atau orang yang haram untuk dinikahi. Yang ketiga, isyarah atau isyarat. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. Selanjutnya, pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dalam hal ini, kaitannya ada 3 hal. Yang pertama, menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga, memberikan batasan terhadap ayat bersifat mutlak. Fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Baik, materi yang terakhir atau yang kelima yaitu tentang ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum dan metodenya dalam penetapan hukum. Pengertian ijma' dan qiyas. Ijma' adalah sumber hukum Islam yang telah ditetapkan aturannya secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang mengikat seluruh umat Islam. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang telah ada nas hukumnya untuk menetapkan hukum pada karena ilatnya. Yang selanjutnya yaitu metode penetapan hukum ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas merupakan 2 sumber hukum Islam yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan hukum. Ijma' adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan tertentu, sedangkan qiyas adalah proses penalaran analogis, di mana suatu keputusan diambil dari preseden hukum yang ada. Ijma' dan qiyas masing-masing dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga dan keempat setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, metode penentuan ijma' melibatkan pengumpulan pendapat semua mujtahid ulama Islam yang memenuhi syarat untuk menafsirkan hukum Islam dan mencapai konsensus mengenai suatu masalah tertentu. Konsensus harus diungkap secara jelas dan terbuka dan tidak boleh ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Metode penentuan qiyas adalah dengan membandingkan suatu permasalahan baru dengan preseden hukum yang sudah ada dan mengambil keputusan berdasarkan kesamaan di antara keduanya. Perbedaan hukum yang ada bisa bersumber dari Al-Quran, hadis, atau ijma'. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi